Oke, hari ini kita akan sharing-sharing santai bersama narasumber kita yang bernama Nur Hakil Hafiz dari jurusan PAI ya. Dan beliau ini akan membawakan tema model pembelajaran. Silakan masuk narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah siap untuk sharing-sharing santainya? Siap lah, siap. Oke. Langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Boleh. Nah, jadi menurut Hafiz nih, ya, apa yang Hafiz pahami tentang model pembelajaran? Model pembelajaran ya. Iya. Jadi, sepemahaman saya, model pembelajaran itu ibaratnya seperti peta. Peta itu akan membawa kita, mengarahkan kita bagaimana proses pembelajaran tersebut akan berjalan. Intinya kan akan memandu kita gitu selama proses pembelajaran. Betul. Lalu di dalamnya kan akan ada seperti langkah-langkah apa yang akan dilakukan guru, dilakukan siswanya, dan bagaimana tujuan akhirnya itu akan tercapai. Betul. Nah, jadi model pembelajaran itu bukan hanya metodenya ya, tapi juga keseluruhan dalam desain pembelajaran tersebut. Betul. Ini nih yang suka jadi pertanyaan nih di kalangan mahasiswa PAI nih. Sebenarnya perbedaan antara model, metode, dan strategi itu apa sih? Kita ibaratkan saja seperti yang disebutkan tadi itu, ibaratnya kita sedang masak ya. Iya. Model itu akan menjadi resep utamanya. Nah, jadi metode adalah cara kita memasaknya. Sedang misalnya akan ditumis atau direbus, atau digoreng segala macam ya. Nah, strateginya itu pendekatan yang kita pilih. Jadi apakah mau cepat, mau memilih bahan, atau mau detailnya step by step gitu. Kalau kita itu kan dalam pembelajaran, model adalah desain besarnya. Lalu metode adalah tekniknya yang spesifik. Sedangkan strategi adalah pendekatan umum yang dipakai dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi semuanya itu saling terkait gitu ya. Hanya saja kedalaman dan cakupannya yang berbeda. Saling terkait tapi tidak bisa disamakan gitu ya, betul ya? Baik. Nah, selanjutnya, kenapa sih guru itu harus memilih model pembelajaran yang tepat? Kenapa gitu harus tepat gitu pilihannya tuh? Ya, karena menurut saya model yang tepat itu kan tentunya bisa membuat siswa itu jadi lebih paham ya. Betul. Lebih paham, lebih terlibat, dan mungkin bisa lebih berkompetisi gitu. Tapi kalau misalnya modelnya saja sudah salah, siswa juga mungkin akan bingung gitu bagaimana berkompetisi. Jadi memilih model itu bukan cuma soal gayanya aja ya, tapi juga soal keefektivitasannya dalam proses pembelajaran. Nah, setelah kita memilih model, strategi, dan metode yang tepat gitu ya misalkan ya, gimana sih cara kita mengevaluasi hasil keberhasilan dari apa yang kita pilih gitu? Menurut saya hasilnya itu bisa dilihat dari beberapa sisi ya, seperti proses pembelajarannya, keterlibatan siswanya, dan hasil belajar yang dicapai oleh siswanya tersebut. Nah, termasuk ke dalam penilaian kognitifnya, terus afektif dan keterampilannya tuh. Jadi evaluasi modelnya itu bukan hanya melihat nilai akhir ya, tapi juga bagaimana seluruh perjalanan dari proses pembelajaran itu berjalan. Begitu ya. Ini menurut Anda pribadi nih ya, apakah semua model pembelajaran itu untuk semua materi gitu? Menurut saya sih tidak semua cocok begitu ya. Soalnya kan seperti materi faktual itu lebih cocok diajarkan secara langsung. Sedangkan materi yang menuntut analisis dan kreativitas lebih cocok kalau dengan PBL, PJBL atau inquiry kan. Jadi model itu harus disesuaikan dengan karakter siswanya tersebut. Begitu. Harus disesuaikan lagi ya? Iya, dengan tujuannya juga. Nah, ini nih ada yang jadi pertanyaan juga ya, yang menyangkut gitu di kepala saya. Sebenarnya gimana sih peran teknologi dalam model pembelajaran saat ini gitu?
Jadi teknologi itu kalau kita bahas sekarang tidak bisa sepenuhnya mengganti peran itu ya, peran guru. Betul. Jadi oke lah, teknologi itu memperkuat efektivitasnya. Jadi cuman sebagai pendukung saja kita mencari informasi. Tapi kan kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada teknologi gitu. Betul. Seperti yang dijelaskan Bu Zubaidah juga kan, kalau teknologi itu tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran guru. Betul. Terima kasih ya atas kunjungannya, atas sharing-sharingnya. Apa ya? Kayak semua pertanyaan yang sering ditanyakan gitu oleh mahasiswa PAI gitu terkait model-model ini, saya rasa sudah terjawab gitu ya dengan adanya Anda. Baik, sharing-sharing sekarang dicukupkan sekian. Terima kasih untuk narasumber, ya, untuk Hafiz. Terima kasih juga untuk kameramen. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.